Saat ini saya berkunjung ke studio Frances di kawasan Dalung, Kuta, Badung, dengan sahabat saya yang super power, dengan sahabat saya yang spesial, Beli Sarap. Tangan dulu. Ya, Beli Sarap ini tidak asing lagi, dia adalah sebagai frontline dari For United Band. Dia juga seorang vokalis di sana. Ciri khasnya, nah ini ada jenggot yang panjang. Tetapi kali ini kita tidak membahas masalah jenggot, tetapi eksistensi di masa pandemi. Beli, ya. Sekarang kan Beli dan musisi-musisi lainnya kan kehilangan job. Tidak ada tempat Beli untuk manggung, untuk mengekspresikan kemampuan Beli di bidang musik. Beli, apa yang sekarang Beli lakukan? Ya, kebetulan seperti sekarang memang khususnya saya sendiri dan juga teman-teman lainnya di masa pandemi ini, karena manggung juga sudah tidak ada, terpantau juga tidak boleh keramaian, tapi kebetulan saja dan beruntung saya masih bisa bekerja di rumah seperti studio rekaman. Work from home. Iya. Ya, kalau PNS work from home, kerja dari rumah, menyelesaikan tugas-tugasnya. Beli menyelesaikan tugas-tugas di studio, merekam lagu milik teman. Milik teman, ya. Ya. Sejak kapan Beli mengelola recording rumahan Beli? Saya mulai terjunnya di recording dan istilahnya berani mengambil recording tahun 2011 ya. 2011. Tahun 2010 kami baru prepare untuk mempunyai alat recording. Ya. Terus Beli secara otodidak atau sempat belajar dulu di tempat recording teman? Ya, awalnya saya melihat bagaimana recording itu. Setelah itu saya beli alat dulu. Setelah itu baru saya artinya mencari senior untuk membimbing. Ya, membimbing. Tapi sampai pertengahan saja sih. Tidak ya. Sampai tuntas, tidak mencari sampai tuntas, ya. Selanjutnya karena pengalaman. Karena ini tidak ada tuntasnya sampai detik mana, karena saya sekarang pun masih dalam tahap belajar. Koma masih ya. Belum titik untuk urusan recording. Ya. Masih ingat artis siapa yang pertama Beli tangani waktu itu? Pertama kali saya merekod Larissa Band. Itu yang pertama. Yang kedua ada Kare Sunset, dan juga masih banyak teman-teman artis-artis pendatang baru ataupun yang sudah lama yang saya rekod dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada Beli merekam karya teman ya di masa pandemi ini. Iya. Bisa tahu Beli berapa banyak teman di masa pandemi ini yang Beli bantu untuk recording? Kurang lebihnya ada 5 orang. 5 orang. Ya, mungkin 5 band gitu yang saya bantu di masa pandemi ini. 5 band. Yeah. Nah, selain Beli recording, mereka juga mungkin bantu yang lain Beli. Kan tidak hanya tuntas dalam recording saja. Mungkin Beli bantu video klip kah, membantu mereka biar dikenal, atau barangkali apa Beli? Ya, dari kebanyakan yang sudah recording di tempat saya ini, dia tuh justru maunya klop gitu sama klipnya, makanya itu saya juga mengambil video klip. Selain recording, saya mengambil video klip. Wah, tertarik sekali saya mendengar ceritanya Beli, juga membantu mereka membuatkan video klip. Basic apa Beli? Basicnya Beli apa? Fotografer atau videografi? Enggak, saya memang di video. Oh gitu. Memang videografer ya. Memang videografer. Iya. Jadi tidak canggung ketika dimintai untuk membuat video klip. Video klip ya. Tapi kalau di foto ya istilahnya ada yang ya saya coba. Tapi basic dasarnya memang di videografi ya. Itu. Kalau
buat video klip, konsep video klipnya Beli yang menentukan atau talent Beli itu yang memberikan konsep? Ya, dari konsep, karena istilahnya kebanyakan yang sudah di sini saya yang merekod, jadinya dari konsep saya pelajari dulu. Setelah habis konsep, habis saya buat story, saya menentukan lokasi. Kalau untuk model, saya kembalikan kepada yang punya. Yang punya. Ya. Artinya jalan cerita sudah Beli yang. Ya, saya. Karena sudah menjiwai daripada lagu itu ya. Ya. Karena istilahnya tahapnya dalam pembuatan video klip kan memang story-nya, ceritanya yang gini, yang ditonjolkan. Iya, yang ditonjolkan gitu. Kalau di warna gitu natural aja sudah bagus bagi saya. Di musim pandemi ini Beli berapa video klip yang sudah Beli kerjakan? Di musim ini mungkin sudah 4 video klip. 4 video klip. 4 video klip saya sudah selesaikan. Rata-rata 1 bulan menerbitkan 1 video klipnya. Ya, kemarin 1 bulannya ada dua orang, ada juga yang buat video klip. Tingkat kesulitan dalam pembuatan video klip apa? Kalau tingkat kesulitannya membuat ceritanya yang sulit. Konsep Iya, cerita. konsep ceritanya. Kalau pengambilan gambar, ya masih tetap segitu saja. Pengambilan gambar, editing. Sudah lancar lah. Iya. Cuman ketika memikirkan awal mau ceritanya seperti apa, itu yang membuat susah. Iya, dan cuaca yang sangat susah. Itu aja ya, karena itu tidak bisa kita pastikan kan. Cuaca kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas gitu. Di sana kadang-kadang ada yang membuat sulit dalam arti proses pembuatan video klip itu. Dalam pengambilan gambar Beli seorang diri atau melibatkan kru Beli? Tapi sekarang saya kalau melibatkan kru, saya melihat dari tingkat kesulitan dari ceritanya, storynya. Kadang-kadang kalau memang itu tidak memerlukan model, tanpa cerita live, saya sendiri pun bisa ngambil. Tapi kalau memang ceritanya agak sulit, saya akan melibatkan personil. Ya. Jadi tergantung tingkat kesulitan ya Beli ya, bisa ya. Dikerjakan sendiri atau mencari bantuan yang lain. Nah, dalam pengambilan gambar itu berapa kamera Beli biasanya bawa? Kalau pengambilan gambar, saya keseringan pakai 2 body, 2 kamera. 2 kamera. Iya. Zaman sekarang kan lagi trennya tuh pengambilan gambar dari udara dengan drone. Sesekali Beli juga memainkan itu ya? Itu tergantung tergantung tempat dan keperluan juga. Kadang-kadang di indoor kita kan nggak bisa memakai itu. Mungkin kalau lokasinya lapangan atau pantai, kami bisa menerbangkan itu. Itu pun tergantung kebutuhan. Ya. Kembali tergantung kebutuhan. Iya. Tadi kan teman-teman juga sudah mendengar di masa pandemi ini Beli membantu teman untuk melakukan recording dan pembuatan video klip. Pertanyaan saya Beli, masih ingat nggak Beli berkarya mencipta lagu untuk next album berikutnya? Ya, kalau untuk karya saya sendiri, istilahnya menyanyi, saya masih tetap membuat project saya untuk selanjutnya. Tapi momennya saja yang belum pas, makanya saya belum untuk mengeluarkan single gitu. Kalau album sih biar nggak gini, kalau album sementara saya belum, tapi single saya sudah selesai. Iya, sudah. Ya sekarang kan rata-rata seperti itu Beli, baik di nasional maupun lokal kita di Bali jarang yang menerbitkan atau mengeluarkan album, lebih banyak ke mainnya single.
Nah, dari warna lagu yang sering beli nyanyikan masih slow deh untuk single berikutnya. Untuk single ke berikutnya ya masih genrenya tetap masih slow, mellow seperti angin dan ombak kemarin itu. Iya, Iya. biar mendayu-dayu gitu kan. Ya, benar. Ya. Memang itu mewakili perasaannya beli atau mewakili perasaan orang lain ketika beli mencipta lagu itu? Kalau di lagu yang Tiang nyanyikan ya yang sudah lewat ataupun yang akan saya keluarkan, itu kebanyakan cerita dari teman-teman Beli Sarap sendiri, dan juga kalau pengalaman sendiri sih rasanya sih enggak. Ya. Mewakili Mewakili perasaan teman dan coba saya untuk mendalami sebuah ceritanya gitu. Ya, dan apa yang beli nyanyikan itu banyak mengena ke masyarakat, karena musik itu ya mungkin momentum waktu. Oh, saya pernah di waktu itu gitu. Iya. Saya sering terhanyut dengan karya-karyanya beliau. Ya, tergantung sekarang dalam arti cara penjiwaan pembawaan lagu itu. Ya, sebenarnya. Tapi kalau kita membawakan lagu itu dengan cara membaca gitu, sama juga itu tidak bisa akan menyentuh dan mewakili perasaan gitu. Tapi kalau sudah jiwanya kita dapat, karena napasnya aja sudah rasanya. Beli sadar nggak? Mungkin ketika teman penulis misalnya membuat cerita yang sedih, kadang-kadang menitikkan air mata. Kalau beli membuat lagu yang menyayat perasaan itu, terbawa nggak suasana sedih itu saat merancang lagu itu? Iya, terbawa, tapi kadang-kadang setelah saya menyanyikan, setelah rampung itu saya baru bisa menikmati benar. Dan kalau mengeluarkan air mata dari lagu itu kan sudah sering. Memang saya kelihatannya banyak tatonya, tapi hati saya nih Selemut satu. Ya. gitu Li. Ya, kembali karena beli menyinggung tato, itu apa menjadi trik beli? Trik pemasarannya beli biar tontonannya banyak. Artis atau talent yang beli bawa dalam video klip For United itu sebagian besar talentnya bertato. Apa ingin memancing komunitas tato itu untuk menonton ya beli? Ya, sebenarnya seperti saya kan kalau komunitas tato istilahnya saya ikut juga gabung di komunitas tato Indonesia. Kebetulan juga teman-teman yang lainnya kan mungkin belum ikut bergabung di sana, jadinya kita secara tidak sadar membangkitkan untuk ikut bergabung ke komunitas tato Indonesia itu. Termasuk melirik video klipnya. Iya, benar ya. Itu berarti benar ya, itu trik pemasaran juga ya. Ya, itu saya pernah berpikir seperti itu, Bli. Nah, ini pasti trik untuk menggiring komunitas menonton karyanya beli. Dari sekian lagu yang beli buat, lagu judul apa yang paling banyak apresiasi dari pendengar? Yang paling banyak untuk sementara ini di tahun 2020 masih tetap Gelahang Beli. Gelahang Beli. Iya. Nah, mungkin pemirsa sahabat Kuko TV ingin sedikit rapnya, silakan Beli, biar ingat pendengar kita, penonton kita. Cintai beli apa adane, gelahang beli amone adane. Yen buen mani tresnane harus berakhir, dumugi iraga jodoh di kehidupan yang lain. Bli juga sudah mempersiapkan lagu untuk next single berikutnya. Ya. Kemarin juga saya lihat Bli berkolaborasi juga dengan penyanyi-penyanyi lainnya, Bli. Gimana ceritanya bisa kolaborasi dengan Nano Biru, dengan yang lainnya? Mungkin bisa dikisahkan sedikit. Ya, pada saat kami membuat lagu yang berjudul Pang Pada Payu, kami memang kolaborasi bertiga. Ada Beli Kopi Kual, ada Beli Nano Biru.
Kebetulan saja karakternya dia memang masuk gitu. Karakternya dia memang masuk di lagu itu. Seperti Beli Kopi, karakternya agak berat. Seperti Beli Nano Biru, dia memang artinya pinter dia untuk nge-rap gitu, nge-rap. Ya saya sendiri penciptanya gitu. Pencipta lagu yang menciptakan ya, itu ya. Pang Pada Payu. Bagaimana perasaan Beli bisa kolaborasi dengan Beli Nano Biru yang lebih dulu namanya melambung di Belantika Musik Bali ini? Ya rasanya saya sendiri pokoknya bangga gitu, bangga bisa duet kolaborasi bersama Nano Biru ataupun Beli Kopi Kual. Kami duet di sana itu untuk menyambung rasa tali persaudaraannya biar menjadi lebih rekat ragamnya. Ya, mengikat tali penyamu beraya. Ya, benar. Ya. Dengan duet itu kemana saja Beli pernah pentas bertiga? Kalau selama mengeluarkan duet itu kami pernah pentas di Payangan, di Angan Take, di Denpasar, ya. Itu Jadi kami bertiga ya. Tidak hanya merekam tapi juga dibawakan ya. ke panggung. Dan itu pun membawakan pas ada Beli Nano Biru, ada Beli Kopi dan saya sendiri. Komplit pokoknya. Pokoknya komplit baru kami bawakan gitu. Iya. Ya, demikian sahabat Kuku TV, obrolan singkat saya dengan Beli Sarap for United. Mari kita berikan aplaus lagi sekali buat Beli Sarap. Semoga karya-karya berikutnya tetap menjadi legenda, dan walaupun sudah punya nama, sudah melambung, tapi mereka Beli Sarap ini menerapkan ilmu padi, semakin berisi, semakin merunuk, dan kita akan berjumpa lagi di obrolan berikutnya. Terima kasih. Kuku TV, kabar dari desa.